Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Laili Mansuroh, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Gayungan 2 423 Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata modul 1.3 adalah calon guru penggerak mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Ki Hajar Dewantoro dalam majalah Keluarga tahun 1937 menyatakan sebuah frasa peralatan pendidikan. Beliau menjelaskan, peralatan pendidikan merupakan cara-cara mendidik yang beragam bentuk. Namun, beliau membaginya menjadi 6 cara utama, yaitu memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan, dan hukuman, laku, pengalaman lahir dan batin. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa prakarsa yang telah dibuat dalam bentuk rencana manajemen perubahan berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif dimaksudkan untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian, tindakan untuk mewujudkan pertumbuhan murid ini perlu diijewantahkan dalam acara mendidik yang beragam dan disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi sekolah. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Rumusan visi saya adalah membangun generasi religius, cerdas, terampil, dan mandiri. Melalui prakarsa perubahan, meningkatkan budaya literasi melalui Reading Corner. Berikut adalah tahapan aksi nyata yang telah saya lakukan. Pada tahapan persiapan, saya melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata, kemudian melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru berkaitan dengan kegiatan pengajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan literasi. Berikut adalah contoh nyata kegiatan siswa untuk meningkatkan literasi melalui Reading Corner.
mohon meminta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Zevanya Misela Salonika, biasa dipanggil Zevanya. Aku sekarang duduk di kelas 2A di SDN Gayungan 2. Salam kenal. Kali ini Zevanya mau bercerita tentang anak domba yang tersesat. Mau tahu isi ceritanya? Simak terus ya videonya. Pagi itu, Dombi dan ibunya sedang asyik makan rumput. Karena sudah sore, maka ibu Dombi mengajak pulang. Namun, tidak dihiraukan oleh Dombi. Dia tetap asyik makan rumput. Dombi tetap asyik mengunyah rumput. Beberapa saat kemudian, dia baru sadar bahwa ibunya dan gerombolan kambing lainnya sudah tidak ada lagi. Sekarang dia baru sadar kalau dirinya sendirian, padahal matahari sudah mulai tenggelam dan serigala biasanya muncul saat hari telah petang. Dengan rasa takut di hatinya, Dombi kecil berlari dengan sekuat tenaga sambil terus memanggil ibunya. "Ibu, jangan tinggalkan Dombi sendirian," teriaknya. Tiba-tiba di tengah jalan, Dombi dihadang oleh seekor serigala besar. "Hai domba kecil, mau lari kemana kau?" tanya serigala itu. Dombi tampak terlihat sangat ketakutan. Ia langsung segera mencari akal. "Wahai tuan serigala yang baik, aku hanya seekor domba kecil yang malang. Jika kau ingin memakanku, silahkan. Tapi tolong nyanyikan aku sebuah lagu dengan suling. Karena aku ingin menari sebelum kau makan," kata Dombi gemetar. Serigala besar itu segera saja menuruti permintaan Dombi dan mulai memainkan serulingnya dengan merdu. Dan Dombi meloncat-loncat menari bergembira. Serigala besar itu tidak sadar kalau suara serulingnya terdengar oleh sekelompok anjing gembala yang langsung mengikuti arah suara seruling serigala tersebut. Betapa terkejutnya serigala besar itu ketika ia melihat sekelompok anjing-anjing gembala. Sebab bukan lagi domba yang akan ia santap, namun malah kini ia yang akan jadi santapan anjing-anjing gembala tersebut. Dengan cepat, anjing-anjing gembala itu mengejar serigala besar tadi. Sambil berlari kencang, serigala besar itu bergumam, "Betapa bodohnya aku. Seharusnya aku langsung saja makan domba kecil itu." Kini Dombi sudah kembali berkumpul dengan ibu dan gerombolannya. Ia merasa tenang dan nyaman berada di samping ibunya. Itu tadi cerita dongeng yang berjudul Anak Domba yang Besar. Menarik bukan ceritanya? Teman-teman, jika ingin meminjam buku Anak Domba yang Tersesat ini, bisa meminjamnya di perpustakaan Segado Library. Selain buku cerita Anak Domba yang Tersesat, banyak lagi loh buku cerita yang ada di perpustakaan sini. Ini dia salah satu contohnya. Salam Literasi. Ayo baca. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita dari Zevanya. Sampai jumpa. Dadah. Halo Sobat Segado Library. Kali ini kakak akan membacakan sebuah cerita hewan sahabat petani yang berjudul Tito Ingin Seperti Kuku. Cerita ini ditulis oleh Syarif Nur Hakim dan diterbitkan oleh Bestari, Jalan Persahabatan Timur nomor 52 RT 1 RW 17 Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung, Jawa Timur. Buku ini dicetak pertama kali bulan Juli tahun 2019. Penasaran ingin tahu ceritanya seperti apa? Simak terus ya.
Kukuruyu. Kukuruyu. Tito sangat suka melihat Koko berkokok. Ia juga ingin berkokok seperti Koko. Tak. Jangan mengganggu aku, Tito. Tak. Tapi aku ingin berkokok sepertimu. Soalnya kamu terlihat gagah kalau berkokok. Tak. Kalau mau sepertiku, kamu harus berlatih berkokok. Tak. Oh, aku tahu caranya. Mulai besok pagi, kamu gantikan aku berkokok. Oke? Tak. Tapi aku kan belum bisa. Coba ikuti aku. Kukuruyu. Tito kemudian meniru Koko dengan semangat. Saat tengah malam, Tito terus berlatih berkokok. Saat merasa lapar, Tito kembali bersuara. Pagi hari setelah matahari terbit, Tito terus bersuara. Hei, berisik. Saat hari menjelang siang, Tito segera menemui Koko. Tidak ada orang yang suka dengan suaraku. Tak. Jangan sedih. Tak. Teruslah berlatih. Nanti orang-orang akan menyukai suaramu. Tak. Meski Koko telah menghibur, Tito belum merasa lebih baik. Akhirnya, Tito pun meninggalkan Koko. Malam pun tiba. Tito mulai berlatih lagi. Ia ingin sekali punya suara yang merdu. Aduh, aku lapar. Apa itu di bawah sana? Wah, ada tikus lezat. Asik. Tito jadi sibuk mengintai tikus hingga pagi menjelang. Aku melihatmu menangkap tikus itu. Gerakanmu sangat hebat, Tito. Petani pasti senang kalau kamu membantunya. Tak. Hari itu, Pak Tani mengambil kayu lalu memotong-motongnya dan membentuknya menjadi rumah kecil yang indah. Tito, lihat. Sepertinya rumah itu cocok untukmu. Apa benar rumah itu cocok untukku? Tito yang penasaran kemudian menghampiri rumah kecil itu. Ternyata Tito merasa nyaman tinggal di rumah buatan Pak Tani. Ia pun mulai berlatih berkokok lagi. Aduh, perutku lapar sekali. Untunglah Tito melihat makanan untuk disantap. Ternyata berburu tikus sawah lebih menyenangkan daripada berkokok menggantikan Koko. Sekarang Tito punya pekerjaan baru. Ia membantu Pak Tani membasmi tikus-tikus pengganggu sawah. Tahukah kamu, di Indonesia, Tito alba dikenal dengan serawak Jawa atau burung hantu putih. Cirinya adalah badannya yang berukuran besar dan wajah yang melebar berbentuk hati. Tito alba sangat suka makan tikus. Karena itu, mereka suka tinggal di tempat yang sekitarnya banyak tikus. Selain tinggal di atap bangunan-bangunan tua, Tito alba sering bertengger di pohon sambil memantau tikus di area persawahan. Karena kemampuannya memburu tikus, keberadaan Tito alba di area persawahan sangat bermanfaat untuk membantu petani dari hama tikus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukojo, Kepala Dinas Perlindungan 2 akan menyampaikan berkenaan dengan
guru penggerak yang saat ini sedang proses Leri dan juga Nora. Kemarin sudah dideterminasikan Bapak Ibu guru yang ada di SDN Ngayunan 2, dan setelah itu kami menyampaikan bahwa sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, bisa berkeadilan, untuk tercapainya pelajar Pancasila, menjadikan anak menjadi kritis, kreatif, bertakwa, kemudian bergotong royong dan berkebinekaan global. Maka untuk itu visi yang ada di sekolah setidaknya juga bersinergi untuk tercapaian visi pendidikan nasional. Maka visi yang ada di SDN Ngayunan 2 adalah prestasi mandiri berwawasan global berdasarkan cinta dan budaya. Oleh karena itu kami menyarankan, terutama yang Bapak Ibu yang sekarang mengikuti proses untuk menjadi guru penggerak, untuk selalu memberikan wawasan diseminasi supaya pola-pola pembelajaran lama itu ditinggalkan. Misalnya selalu ada punishment ataupun mungkin reward, tapi juga tidak berlebihan. Kita beri kesadaran kepada siswa untuk disiplin, supaya sadar bahwa mereka harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia belajar, dia punya kompetensi, itu karena timbul dari kesadaran intern sendiri, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu nanti berdampak pada dirinya masing-masing. Dia menyadari hal itu, bukan dia belajar ataupun belajar karena ingin mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan ujian, mendapatkan reward. Dia tidak melakukan kesalahan bukan karena takut mendapatkan hukuman punishment. Nah, itu yang tidak diharapkan. Mereka melakukan berdasarkan kesadaran diri sendiri. Oleh karena itu pola-pola pembelajaran lama yang banyak misalnya ceramahnya, nah itu ditinggalkan, semua berpusat pada anak, sehingga jadi lebih kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Itu harapan kami semuanya, sehingga apa yang menjadi visi pendidikan nasional untuk tercapainya pelajar Pancasila bisa terwujud. Kalau itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan atau mewujudkan pendidikan nasional yang maju, berdaulat, serta mandiri, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.